Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Arif Family 59, media informasi dan edukasi. Informasi kali ini adalah gaji PNS akan disetarakan pegawai BUMN. Simak selengkapnya. Wacana mengenai penyamaan gaji PNS atau pegawai negeri sipil dengan pegawai badan usaha milik negara BUMN semakin mencuat belakangan ini dalam pembahasan Undang-Undang ASN terbaru yang bertujuan mendukung mobilitas talenta. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Yudi Wicaksono menyebut bahwa penyamaan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai ASN. Menurut Yudi, tanpa peningkatan pendapatan di kalangan ASN, mobilitas talenta tidak dapat terwujud. Ia berpendapat bahwa pegawai BUMN dan ASN seharusnya setara karena keduanya adalah pelayan publik. Penyetaraan ini selain mengatasi ketidaksetaraan pendapatan, diharapkan juga dapat meningkatkan daya tarik ASN untuk beralih ke BUMN dan sebaliknya. Selain persoalan gaji, Yudi menyatakan bahwa RPP tersebut juga akan mengatur perihal penghasilan PNS yang akan diulas setiap 3 tahun sekali dan merujuk pada gaji tertinggi pegawai BUMN. Dalam menghadapi perubahan ini, Yudi menyampaikan bahwa pemerintah berencana untuk memperkenalkan skema numerasi baru yang menekankan bahwa pendapatan tetap atau gaji PNS akan lebih tinggi daripada intensif. Selama ini, gaji PNS dianggap jauh lebih rendah dibanding dengan komponen intensif seperti tunjangan dalam anggaran belanja pegawai. Terkait konsekuensi penyamaan gaji, Direktur Center of Economic and Law Study Bima Yudhistira menyebut beberapa poin penting. Pertama, ia memperingatkan bahwa ini akan mengakibatkan peningkatan signifikan dalam belanja pegawai yang dapat menjadi beban tambahan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, Bima menyarankan perlunya kajian mendalam untuk memahami dampak kenaikan gaji terhadap kinerja PNS. 3. Ia mencatat bahwa kenaikan gaji tidak selalu dapat mencegah praktik korupsi di birokrasi. Keempat, Bima berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih berfokus pada investasi di bidang teknologi agar birokrasi dapat menjadi lebih efisien. Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak berpendapat bahwa wacana penyetaraan ini kurang realistis dan berpotensi memberikan tekanan pada APBN. Ia menekankan bahwa struktur gaji BUMN bervariasi dan tanpa penjelasan lebih rinci mengenai perusahaan BUMN mana yang dijadikan acuan, upaya ini dapat sulit diwujudkan. Payaman juga menilai bahwa peningkatan 10% pada gaji PNS mungkin lebih realistis dan dapat diakomodasi oleh anggaran negara. Dengan demikian, Payaman berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan gaji PNS sebesar 10%,
pada tahun 2024 daripada penyamaan struktur gaji dengan pegawai BUMN yang dianggapnya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam keuangan negara. Selanjutnya, Muhammad Aferos, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan PP sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang akan mengalami perubahan pada skema pembayaran gaji kepada abdi negara. Aferos menjelaskan bahwa skema penggajian tersebut akan menyerupai sistem yang diterapkan pada pegawai di sektor swasta. Dalam hal ini, penilaian tidak hanya didasarkan pada pangkat, tetapi juga kinerja. Aferos mengatakan bahwa praktik terbaik di dunia bisnis atau sektor swasta semuanya harus terkait dengan kinerja. Itu merupakan praktik terbaik dalam manajemen kesejahteraan. PP yang dimaksud oleh Aferos adalah peraturan mengatur mengenai penghargaan, pengakuan, dan anggaran manajemen aparatur sipil negara. PP ini saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai aturan pelaksana UU ASN. Selain aspek gaji PNS, pemerintah juga tengah menyiapkan satu PP lagi yang berkaitan dengan manajemen ASN. Itulah informasi tentang gaji PNS akan disetarakan pegawai BUMN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.